Opini Pendidikan. Lah Mas saya kira saya tak buka ya dino iki, wong dino wingi padahal cek iso. Maaf. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso atau yang mewakili ya dari jajaran beliau. Yang terhormat rekan-rekan narasumber dari BPGTK Jawa Timur, kemudian rekan admin LMS, dan Bapak Ibu peserta BGKS dengan mekanisme APBD Kabupaten Bondowoso yang berbahagia. Nah, alhamdulillah ya kita dapat bertemu ya meskipun secara daring di pagi ini tanggal 7 Mei 2026 dalam rangka untuk orientasi pelaksanaan BCKS yang insya Allah akan diselenggarakan mulai tanggal 17 Mei di BPGTK. Nah, dalam orientasi ini nanti saya memaparkan sekilas saja ya, mulai dari latar belakang, kemudian skenario kegiatan, kemudian terakhir kita bisa tutup dengan pemaparan secara singkat tentang LMS ya, yang akan dipandu oleh Mas Hamka. Kemudian di akhir ya boleh Bapak Ibu mungkin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan, monggo kami persilakan. Untuk menyingkat waktu, segera saya tayangkan untuk bahan kita ya pagi ini. Izin saya share screen dulu. Bapak Ibu mohon yang lain silent nggih biar jelas. Nah. Baik, saya mulai. Kelihatan semua nggih Bapak Ibu bahan tayang saya? Ketela. Baik, ini ada penjelasan teknis bagi calon peserta pelatihan BCKS. Nah, ini saya awali dengan pantun dulu. Ke alun-alun membeli jamu. Cakep. Jamu diminum terasa hangat. Cakep. Mari bersama menyerap ilmu. Cakep. Ikuti orientasi dengan semangat. Nah, ini sing cakep pantunnya apa sing gawa pantun nih? Mantap. Ya. Mantap, Pak. Nah, ini saya perkenalkan diri dulu. Bapak Ibu, kalau yang kemarin mungkin ada yang sudah mengenal saya ya secara langsung. Nah, ini profil saya, nama Erwan, tempat tanggal lahir, ini kurang lebihnya 48 tahun yang lalu, pendidikan terakhir S3, manajemen pendidikan di UM 2012, jabatan dan seterusnya ini nanti bisa dibaca sendiri. Dan saya punya channel YouTube Bapak Ibu. Kalau berkenan, berminat, monggo di subscribe, share, dan like ya. Monggo ini ada channel YouTube Opini Pendidikan 78 di @opinipendidikan78. Nah, mulai tahun kemarin Bapak Ibu saya ditugaskan oleh BPGTK ya, oleh Kepala BPGTK saat itu Bapak Abu Air menjadi PIC BCKS sampai sekarang. Nah, untuk sekilas pelatihan
BCKS ini, nah ini Bapak Ibu peserta ini adalah guru yang dinyatakan lulus seleksi substansi pelatihan BCKS kemarin ya. Ya kami ucapkan selamat ya Bapak Ibu untuk lulusnya ya. Ini kemarin juga soalnya juga lumayan karena soalnya ada 70, ada yang soal sederhana ya, pilihan sederhana, kemudian pilihan kompleks. Namun semuanya kan berbagai di kasus ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah dinyatakan lulus seleksi substansi. Nah ini nanti ya tujuan dari pelatihan BCKS ini, nah ini menyiapkan peserta BCKS ini dengan kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu, di aturan yang sekarang ya, di Permen 21 tahun 2005 tentang standar kompetensi kepala satuan pendidikan. Nah, ada 3 standar, ada kepribadian, sosial, dan profesional. Kalau yang lama itu kan ada 5. Nah, yang sekarang diringkes ada 3. Tapi sebenarnya Permen itu diawali oleh Kepdirjen, kalau Bapak Ibu ingat ya, ada Kepdirjen 7327 tentang model kompetensi kepala sekolah, dan saya yakin itu adalah embrio dari Permen yang sekarang. Jadi ada kepribadian, sosial, dan profesional. Nanti dari masing-masing kompetensi ini tergambar jelas di materi ya, materi yang ada di struktur program pelatihan BCKS. Nah, untuk JP-nya secara total itu ada 110 JP, di mana berlangsung kurang lebihnya 45 menit. Nah, di pelatihan ini ada pembelajaran secara mandiri, asinkronus selama 1 minggu. Untuk besaran JP-nya ada 18 JP. Jadi di pelatihan kita ini menganut modelnya flip classroom ya Bapak Ibu. Jadi belajar mandiri dulu. Nanti tanggal 17 ketika Bapak Ibu ke BPGTK baru melaksanakan tatap muka dengan para pengajar dan KS mentor. Kemudian berikutnya tatap muka di tempat pelatihan dan satuan pendidikan. Tempat pelatihannya di BPGTK Jatim. Saya yakin di antara 90 peserta yang ada di sini sudah pernah ya ke tempat kami. Kemudian selain di tempat pelatihan juga ada di sekolah KS mentor yang ditunjuk ya. Nah ini totalnya selama 10 hari itu 92 JP. Nah, di program BCKS ini memberikan pengalaman belajar terpadu dengan konsep secara filosofis namanya integratif transformatif, yaitu belajar mandiri di LMS, kemudian belajar dari pengajar dan rekan sejawat ya, nanti dibuat semacam kelompok ya di masing-masing kelas oleh pengajar, belajar bersama dengan rekan sejawat, sesama peserta pelatihan di tempat pelatihan, dan belajar dengan KS mentor untuk mempelajari konteks sesungguhnya di satuan pendidikan. Kemudian pelatihan BCKS ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal melalui UPT ya, UPT BPGTK Jawa Timur untuk wilayah Jawa Timur. Ini saya skip saja Bapak Ibu. Nah ini merupakan penjelasan lanjut dari 3 kompetensi ya yang harus dicapai oleh peserta BCKS. Kompetensi kepribadian. Nah, di sini peserta pelatihan BCKS mampu menerapkan pola pikir bertumbuh ketika berinteraksi dalam proses latihan. Jadi nanti di awal-awal materi ada materi growth mindset. Kemudian yang kedua, selain pola pikir bertumbuh, ada materi tentang menunjukkan perilaku teladan sebagai pemimpin. Itu kompetensi yang pertama. Kemudian berikutnya kompetensi sosial.
peserta pelatihan BCKS mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelatihan. Jadi nanti Bapak Ibu ada tugas individu, ada juga LK yang dikerjakan secara kelompok. Nah, ini harapan kami ya ketika Bapak Ibu nanti di BBGTK bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berikutnya, menyusun program kerjasama satuan pendidikan dengan mitra potensial. Jadi nanti di kegiatan juga Bapak Ibu berarti gimana caranya menyusun program kerjasama. Kemudian dimensi kompetensi ketiga yakni kompetensi profesional. Nah ini menyita paling banyak waktu Bapak Ibu. IP-nya paling banyak ini membahas aspek-aspek yang ada di kompetensi profesional. Yang pertama, peserta pelatihan BCKS harus mampu membangun dan menyamakan visi bersama warga di satuan pendidikan. Jadi berlatih membuat visi misi nanti dengan pengajar ya di kelas visioning. Kemudian membuat perencanaan program satuan pendidikan berbasis data, kemudian mengelola sumber daya satuan pendidikan yang berorientasi pada mutu pembelajaran, menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi program sekolah, dan seterusnya. Jadi materi yang paling banyak ya, yang paling banyak nanti dikupas, Bapak Ibu nanti ada di kompetensi profesional, karena kompetensi profesional ini memang aplikatif ya, artinya materi yang memang benar-benar dibutuhkan ketika nanti Bapak Ibu diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Nah ini Bapak Ibu untuk secara sekilas ya gambaran dari pelatihan yang akan dilaksanakan. Jadi seperti saya katakan di awal nanti ada belajar mandiri ya melalui platform LMS selama 18 JB ya. Nah di sini peserta mengkaji dan ajar modul secara mandiri, secara daring di LMS. Kemudian mengerjakan tugas dan membuat essay singkat sebagai produk belajar mandiri yang mengaitkan antara pengalaman atau studi kasus di sekolah sendiri, experiential learning dengan kajian teoritis pada bahan bacaan modul LMS. Jadi Bapak Ibu di awal ya belajar mandiri sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya mengerjakan cara mandiri, belum ini ya belum berkelompok. Jadi nanti Bapak Ibu mempelajari modul, mengerjakan LK, diikuti aja. Dan dalam proses belajar mandiri ini nanti secara asinkronus ini juga nanti ada feedback dari pengajar. Kemudian Bapak Ibu boleh ya mengembangkan dalam artian sumber belajar di luar LMS. Siapa tahu Bapak Ibu bisa secara mandiri mengembangkan lebih lanjut ya. Boleh lewat Google ya, searching engine seperti Google, memakai AI misalnya boleh, tapi Bapak Ibu saya pesan ya, terutama bagi Bapak Ibu yang user ya, artinya terbiasa setiap harinya menggunakan AI, Bapak Ibu harus mengontrol hasilnya. Kenapa Bapak Ibu? AI itu banyak kelemahan. Kenapa banyak kelemahan? Karena dia berbasis big data. Terkadang ya hasil yang ditampilkan oleh AI itu berdasarkan data regulasi lama atau teori-teori lama yang saat ini sudah tidak dipakai lagi. Jadi nanti Bapak Ibu hati-hati, meskipun Bapak Ibu di sini banyak yang menggunakan AI, pastikan jawaban ya yang Bapak Ibu berikan di LMS itu menggunakan dasar yang terbaru. Kita jangan dikontrol oleh AI sebagai user, tapi Bapak Ibu yang mengontrol AI tersebut. Baik, itu tadi dari belajar mandiri ya, skenario awal belajar mandiri. Kemudian baru setelah itu di kelas pelatihan dan sekolah praktek. Nah ini nanti di kelas pelatihan, peserta pelatihan diskusi berbagi studi kasus di sekolah asal. Jadi Bapak Ibu pelatihan kita ini lebih banyak
istilahnya membutuhkan keterlibatan aktif dari semua ya. Jadi meskipun nanti berkelompok, tapi masing-masing anggota kelompok kami harapkan itu aktif ya. Jangan ini ya, karena apa? Karena betul-betul kita itu belajar bersama, berbagi praktik baik bersama. Kan tiap-tiap sekolah kan membawa cerita yang nggak sama. Nanti bisa dikolaborasikan bersama-sama di kelas. Jadi nanti saling diskusi Bapak Ibu, Bapak Ibu peserta ini berbagi studi kasus, kemudian analisis data untuk perencanaan program, dan menyiapkan kegiatan praktik di sekolah mentor sesuai materi atau konteks. Nah ini di BBGTK ya, di kelas pelatihan. Selanjutnya ya, nanti di studi kasus di sekolahnya KS Mentor. Nah, peserta mengamati langsung praktek kepala sekolah mentor, melakukan supervisi, pembelajaran bersama, mengkaji studi kasus nyata di sekolah KS Mentor, serta berdialog dengan kepala sekolah mentor. Hasil studi kasus digunakan sebagai dasar penyusunan rencana proyek transformasi kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu nanti nanti secara jadwal akan kami share ya di grup WA ya panduannya kalau sudah fix. Jadi di hari ketiga, 4, 5 dan seterusnya itu ada belajar bersama di KS Mentor. Nah, di sana harapan Bapak Ibu, harapan kita semua ya, ini Bapak Ibu belajar secara implementasi, secara praktek dari KS Mentor. Ibaratnya kalau di BBGTK, Bapak Ibu belajar secara teoretik, belajar berpraktik baik dan regulatif ya. Tapi kalau di KS Mentor, Bapak Ibu belajar implementatif, artinya praktek baik yang selama ini dilaksanakan oleh KS Mentor ini menjadi inspirasi, bahan rujukan ketika nanti di akhir kegiatan, ya nanti akan saya tampilkan di slide berikutnya. Di akhir kegiatan, Bapak Ibu peserta ada semacam tugas untuk menyusun transformasi kepemimpinan. Nah, tugas akhir ini sebagai dasar terbitnya sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya jelaskan juga. Setelah post-tes ya itu bukan berarti kegiatan pelatihannya berakhir. Nanti ada rencana Bapak Ibu menyusun proyek transformasi kepemimpinan. Nah, harapannya setelah inspirasi itu muncul ketika Bapak Ibu melakukan kunjungan ke sekolah KS Mentor. Nah, setelah berkunjung di sekolah KS Mentor nanti kembali lagi di kelas pelatihan dan akan dipandu oleh Bapak Ibu pengajar. Nanti Bapak Ibu peserta ini melakukan refleksi hasil shadowing, studi kasus di sekolah, bisa lewat presentasi, simulasi, penguatan atau umpan balik, dan seterusnya. Ibaratnya saling berbagi. Karena apa? Nanti dibagi tiap kelompok ke sekolah KS Mentor ya. Karena apa? Sekali lagi, karena tiap sekolah KS Mentor itu membawa cerita yang berbeda. Nah, di sana Bapak Ibu ini ya ada semacam kayak LK ya, nanti dikerjakan saja ya. Kemudian nanti ketika kembali ke kelas dipandu oleh Bapak Ibu pengajar, nanti saling berbagi. Nah, ketika saling berbagi cerita ya di sekolah KS Mentor, nah ini kita saling belajar bersama ya. Nah, ini membawa praktik baik di sekolah KS Mentor yang dikunjungi. Baik, saya lanjutkan. Ini saya skip saja karena sudah ini lebih detail lagi, tapi saya skip saja karena sudah saya terangkan tadi secara secara sekilas. Nah, ini struktur kurikulumnya Bapak Ibu. Ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang mandiri 18 JP, tempat pelatihan itu 67, kemudian KS Mentor 25. Total 110 JP. Nah, ini tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Nanti dikerjakan setelah Bapak Ibu kembali ke Bondowoso setelah pelatihan ya. Nah, pasca pelatihan, bahan rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah selanjutnya didiskusikan pada kegiatan DKT, diskusi
kelompok terpun atau bahasa Inggrisnya FGD, Group Discussion. Nah, ini diseminarkan ya pada kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ini dilakukan agar peserta pelatihan mendapat balikan perbaikan atau penyempurnaan. Jadi ketika selesai menyusun, ya ini nanti diseminarkan ya, diimbaskan ya. Nah, lingkup DKT atau seminarnya ini boleh di sekolah, boleh di gugus atau kelompok kerja guru atau seperti MGMP ya, KKG, MGMP atau MKKS. Siapa tahu di sini ada calon dari kepala sekolah yang melanjutkan ke periode kedua ya. Nah, boleh. Yang penting itu komunitas. Kemudian yang kedua pertemuan atau forum ilmiah lainnya. Nah, bukti surat keterangan pelaksanaan seminar atau DKT ya, ini nanti diunggah di LMS ya. Itu nanti divalidasi oleh Bapak Ibu pengajar ya. Bukti surat keterangan pelaksanaan seminar atau DKT ini. Nah, ini nanti digunakan sebagai syarat untuk mengunduh sertifikat BCKS. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, untuk sertifikat BCKS ini tidak berupa hard copy, tapi nanti ada di LMS, tinggal unduh saja. Nah, sertifikat ini spesial ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk bagian depan itu ditandatangani oleh Bu Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani. Kemudian yang belakang nanti ditandatangani oleh Kepala BPGTK. Tuh ya, Kepala UPT. Baik, kemudian saya lanjutkan. Nah, pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan di LMS Bapak Ibu. LMS yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat KSPSTK. Nah, ini. Kemudian pemetaan aktor dalam LMS ada saya selaku PIC, kemudian admin LMS ada Mas Hamka, ada Pak Nugroho, kemudian fasilitator ada teman-teman dari BPGTK selaku narasumber, kemudian peserta pelatihan. Jadi aktor dalam LMS ini ada 4. Nah, untuk pelatihan BCKS ini menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa andragogi dengan model pembelajaran flip learning. Nah, flip learning, pembelajaran terbalik diimplementasikan dalam pembelajaran daring secara mandiri dan pembelajaran luring tatap muka. Jadi, akhir-akhir ini Bapak Ibu ya, baik yang Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti PM atau KKA atau kegiatan program nasional yang lain, flip learning ini menjadi tren ya saat ini di program-program nasional yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu pada saat pelatihan tatap muka nanti Bapak Ibu tidak membawa semacam Bapak Ibu tidak berupa gelas kosong ya, tapi Bapak Ibu membawa semacam konsep ya yang sudah dipelajari sebelumnya di benak Bapak Ibu sudah ada ibaratnya entry knowledge ya, artinya pengetahuan awal berupa materi-materi yang ada di LMS yang dipelajari secara mandiri. Kemudian ada entry experience, artinya Bapak Ibu di sini punya pengetahuan awal, bukan gelas kosong. Bapak Ibu sudah gelas yang berisi, punya entry knowledge, ada entry experience. Nah, ini, nanti di pertemuan tatap muka tinggal kita kolaborasikan secara bersama-sama, saling berbagi praktek baik. Ini Bapak Ibu, jadi ya di pelatihan BCKS ini sebenarnya kalau dari sisi konseptual ya, Bapak Ibu bisalah diselesaikan secara mandiri, bisa dibaca sendiri, gampangannya begitu. Karena toh kita beri waktu juga lumayan panjang, jadi Bapak Ibu di sela-sela kegiatan ya, di kelas, di sekolah ini disempatkan untuk membaca materi
dan mengerjakan LK dalam rangka upaya latihan saja. LK itu supaya lebih ter-engage Bapak Ibu dengan pelatihan BCKS ini. Nah, harapannya pada saat nanti sudah tatap muka, jadi lebih tinggal ini ya, pengajar di kelas itu tinggal saling istilahnya mengkolaborasikan Bapak Ibu ini untuk berdiskusi bersama. Jadi berbagi pengetahuan atau point of view tentang materi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, point of view tentang pengalamannya sebagai seorang pendidik, baik dari sisi guru maupun di sini kalau misalnya ada Bapak Ibu kepala sekolah ya, saya nggak hafal ya, siapa tahu ada yang kepala sekolah yang melanjutkan periode kedua, ya ini sharing membagi point of view. Artinya di pelatihan ini kita gampangannya itu belajar bareng, belajar bersama. Ini selama kegiatan di BPGTK. Ini saya skip saja. Oh ya, ini yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu. Ini berkenaan dengan etika ketika kunjungan sekolah. Ya Bapak Ibu, mungkin ya nanti dari sisi kualitas sekolah, dari sisi kualitas mungkin pengalaman, kualitas pengetahuan, kualitas sarana prasarana, dan kualitas sekolah, dan kualitas ini ya, aspek sekolah yang lain, bisa jadi, sekali lagi saya ulang, bisa jadi sekolah yang dikunjungi mungkin di bawah sekolah Bapak Ibu, karena kebetulan bisa jadi Bapak Ibu berasal dari sekolah yang lebih besar ya. Tapi pada saat kunjungan ada yang namanya ITK. Kita ibaratnya apa ya, kalau kita silaturahmi kemudian benar-benar menyerap ya, kita mengosongkan gelas kita ke KS Mentor. Karena KS Mentor ya yang ditunjuk ya, artinya yang ditugaskan ini dipilih oleh Dinas Pendidikan Batu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini KS Mentor yang terbaik di sini. Nah ini saya harapkan ada beberapa etika yang Bapak Ibu ini ya harus diimplementasikan ya, harus dilaksanakan pada saat kunjungan. Nah yang pertama, datang sebagai tamu yang menghormati tuan rumah. Nah peserta hadir sebagai tamu di sekolah. Maka penting untuk menjaga sikap rendah hati dan tidak membawa identitas kelembagaan atau jabatan pribadi sebagai bentuk kebesaran diri. Kita memang benar-benar sebagai tamu ya. Artinya ya istilahnya juga menjaga sikap rendah hati dan kita membawa identitas sebagai peserta BCKS, tidak membawa identitas sekolah ya atau daerah asal. Kemudian yang kedua, nah ini penting juga Bapak Ibu, karena ada juga pengalaman ini dari kegiatan-kegiatan yang kemarin. Nah yang kedua, tidak bersikap menggurui. KS Mentor adalah mentor kita, jadi kita upayakan pada saat ke sana tidak bersikap menggurui. Nah, hindari memberikan nasihat, arahan, atau penilaian terhadap pihak sekolah. Interaksi sebaiknya berupa tanya jawab yang relevan dengan topik kunjungan, bukan penyuluhan sepihak. Nah, ini kalau misalnya tidak diminta ya oleh KS Mentor, Bapak Ibu ya dihindari memberikan nasihat atau arahan ya, karena kita memang niat kita ke sana untuk belajar. Nah ketiga ini juga nggak kalah penting Bapak Ibu, tepat waktu dalam kedatangan dan kepulangan. Disiplin waktu menunjukkan profesionalisme, hadirlah dan selesaikan kunjungan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ya nanti di masing-masing kelas ada Bapak Ibu pengajar ya, nanti akan dibagi per kelompoknya ke kunjungan ke KS Mentor, dan pada saat kunjungan Bapak Ibu mungkin berangkatnya
tepat waktu, dan kami mohon pulangnya juga tepat waktu. Meskipun ada kesempatan ke Batu, Bapak Ibu kalau sudah selesai di di sekolah KS Mentor ya harus segera kembali ke BPGTK untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Nah, kemudian keempat, fokus pada materi atau topik yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu ya mungkin pada saat diskusi dengan KS Mentor ini ya bisa jadi melebar kemana-mana, bisa jadi juga menyinggung hal-hal lain di luar topik ya, di luar topik perharinya. Nah ini Bapak Ibu usahakan tetap ya pada topik ketika diskusi, karena nanti eman-eman karena waktu terbatas, jadi betul-betul konsentrasi di topik ya materi yang istilahnya yang dibawakan oleh KS Mentor saat itu. Dan bisa jadi KS Mentornya ketika diajak diskusi juga mungkin kemana-mana ya, artinya nanti ngembang dan kita akhirnya pada saat pulang ya, pada saat presentasi malah menyimpang nanti dengan topik. Nah ini usahakan nanti terutama ketua kelompoknya ya nanti ini mengarahkan jadi sesuai dengan pakem gitu. Tapi ini tidak artinya tidak seperti kacamata kuda, luas tapi tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah kemudian yang kelima, menjaga sikap dan bahasa. Gunakan tutur kata yang sopan, bersahabat, dan menghargai. Sikap terbuka dan ramah akan membangun suasana yang nyaman bagi semua pihak. Yang keenam, ini penting sekali Bapak Ibu. Tidak mengambil dokumentasi secara berlebihan. Dokumentasi penting, lakukan dengan bijak dan izin terlebih dahulu. Hindari kesan sedang menilai atau memantau. Memang di salah satu LK selain diskusi juga ada studi dokumen. Misal ada dokumen supervisi, ya kemudian bisa jadi RKS. Tapi kalau yang RKS atau yang keuangan ya berkenaan dengan penganggaran ini ditanya dulu apakah diperkenankan ya. Tapi biasanya sudah disiapkan Bapak Ibu, jangan khawatir untuk dokumen-dokumen ini oleh KS Mentor. Ini nanti beliaunya sudah menyiapkan ya, nanti Bapak Ibu tinggal minta izin saja, bolehkah kita pelajari. Nah. Kemudian yang ketujuh, menjaga kerahasiaan dan etika informasi. Apa yang dilihat dan didengar selama kunjungan adalah bentuk kepercayaan. Hindari menyebarluaskan informasi yang bersifat internal tanpa izin. Jadi karena kita tamu ya di sekolah KS Mentor, apa-apa harus izin kepala sekolah. Jadi harapannya melaksanakan kunjungan tidak ini ya upload di medsos dan sebagainya, khawatir nanti menimbulkan rasa tidak berkenan di KS Mentor. Jadi apabila Bapak Ibu butuh foto, kemudian butuh dokumentasi video atau kegiatan lain, misalnya memotret sarpras, memotret kegiatan pembelajaran, hendaknya meminta izin dulu. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, memberi apresiasi bukan penilaian. Sampaikan penghargaan atas praktik baik yang ditemukan tanpa membandingkan atau mengomentari kekurangan. Nah ini penilaian pelatihan BJKS, ya ini kurang lebihnya seperti ini. Ada formatif, ada sumatif, kemudian rumusnya, jadi rumus yang paling banyak itu 85% secara matematis ya Bapak Ibu. Jadi dikerjakan betul tugas-tugasnya ini, 85% dikali penugasan, ditambah 15% kali asesmen akhir. Nah untuk rumus ini sudah ada dikunci ya di Kepmen 129. Jadi ini, tapi Bapak Ibu untuk para pengajar tidak perlu melakukan perhitungan ini karena di LMS itu sudah dihitung secara otomatis, ada semacam sistem AI di sana. Jadi tidak menggunakan manual, ini sudah otomatis. Saya lanjut. Nah untuk kelulusan Ibu, ini ya ada 3 predikat ya. Saya mulai yang paling rendah,
Misalnya poin akhirnya, nilai akhirnya 70 sampai 80 ya. Itu cukup, 80 sampai 90 memuaskan, 90 sampai 100 sangat memuaskan. Nah, peserta dinyatakan lulus dalam pelatihan BCKS apabila mendapatkan nilai akhir lebih dari 70 dengan predikat memuaskan dengan ketentuan kehadiran dalam pelatihan minimum sebesar 95%. Saya ulang ya Bapak Ibu untuk saya highlight untuk ketentuan kehadiran ini. Saya ulang sekali lagi, ketentuan kehadiran dalam pelatihan ini minimum sebesar 95%. Toh Bapak Ibu kan jauh-jauh dari Bondowoso ke Batu, ke BPGTK. Ya insya Allah akan hadir terus, ya. Jadi karena ada ketentuan yang harus kita ikuti ini, minimum sebesar 95%. Jika peserta memperoleh nilai akhir kurang dari atau sama dengan 70 dan atau kehadiran kurang dari 95%, peserta dinyatakan tidak lulus. Nah ini. Jadi kami harapkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan aktif ya setiap harinya. Kemudian sertifikat pelatihan BCKS. Peserta yang telah mengikuti pelatihan BCKS dan dinyatakan lulus memperoleh sertifikat. Nah, sertifikat seperti saya katakan di awal ditandatangani oleh BPK ya, kemudian oleh Kepala UPT di bagian belakang. Sertifikat dapat diunduh melalui LMS. Nah, pengajar yang telah selesai melaksanakan tugas, nanti ini kalau yang pengajar ini dari internal. Nah, syarat memperoleh sertifikat, sudah saya ulang sekali lagi, syaratnya harus selesai melaksanakan diskusi kelompok terkumpul atau apapun namanya ya, seminar di forum ilmiah, kelompok kerja atau sekolah tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Nah, untuk pembagian kelas sebagai berikut Bapak Ibu. Ini kegiatan dilaksanakan mulai hari Minggu sampai Selasa ya, 17 sampai 26 Mei. Jadi total peserta secara keseluruhan ini ada 90 dibagi menjadi 3 kelas dengan porsi jumlah masing-masing kelas itu 30, 30, 30. Untuk Kabupaten Bondowoso yang kelas 1 ya, Bondowoso 1, ini untuk TK ada 2. Jadi ada 2 calon kepala TK ini. Kemudian untuk kepala SD, calon kepala SD ada 28. Untuk Bondowoso 2, ini SD semua, ada 30. Untuk Bondowoso 3, ada untuk SD-nya ada 16, kemudian SMP ada 14. Masing-masing 30, 30, 30. Kemudian kami perkenalkan untuk fasilitator Kabupaten Bondowoso 1. Yang pertama Bondowoso 1 Pak Slamet Supriyadi. Kemudian yang kedua ada Ibu Faris ya. Ini kok ya sebentar. Oh ini mungkin ya ada karena kolom sebelah kanan tulisannya Bondowoso 2 ada sedikit kekeliruan, mohon maaf. Kemudian Bondowoso 2 ada Pak Gatot Maladi dengan Bu Istiqomah. Bondowoso 3 ada Pak Sispurwo Julianto dengan Ibu Lilik Tahmidaten. Nah ini Bapak Ibu untuk pembagian jadwalnya. Nah jadwal ini nanti kita nunggu panduan ya Bapak Ibu, tapi senyampang nunggu panduan Bapak Ibu jangan mikir jadwal dulu, tapi memikirkan pembelajaran mandiri dulu. Jadi hari pertama ya ada registrasi pembukaan. Jadi registrasinya secara jadwal dimulai jam 11-an. Kemudian pembukaan insya Allah ya mudah-mudahan lancar ya. Jadi kita bisa tepat waktu pembukaan mulai jam 1:30. Kemudian baru ada kegiatan awal ya. A1. Nah ini untuk keterangan A1 kebijakan Kemendikbudrismen dan seterusnya ada kebijakan pemerintah daerah. Jadi untuk
kebijakan Kemendikbudrismen ini bukan dari kami, dari BPGTK, tapi dari direktorat ya. Untuk siapa yang ditunjuk ini kami masih melakukan komunikasi, tapi kita awali dengan kebijakan Kemendikbudrismen. Kemudian kebijakan pemerintah daerah A2. Jadi insya Allah dimulai sore ya. Ini tentatif saja Bapak Ibu, mungkin secara jadwal seperti ini, tapi secara pelaksanaan bisa jadi ada sedikit penyesuaian. Nah, rencana awal untuk yang kebijakan pemerintah daerah insya Allah dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas. Ini. Nah, ini pantun terakhir Bapak Ibu. Beli batik motifnya cantik. Dipakai rapi untuk berdinas. Baik, sukses jalankan tugas. Memang pelatihan ini lama ya Bapak Ibu ya, 10 hari. Di sini di tempat kami ini 10 hari. Tapi insya Allah Bapak Ibu kerasan lah di sini. Udaranya sejuk, airnya bersih. Ya, insya Allah kerasan Bapak Ibu di sini. Internetnya juga lumayan kencang. Pokoknya kerasan lah nih kene gak jemu 10 hari. Baik, dari sisi saya mungkin sudah cukup. Sebelum lanjut ke LMS ya, simulasi LMS oleh Mas Hamka, mungkin Bapak Ibu peserta ada yang didiskusikan, silakan, monggo. Ini Pak Basri, monggo Pak Basri. Pak Basri, monggo. Masih mute Pak, jenengan Pak. Speaker. Sudah bisa Pak? Ya, sudah bisa. Silakan. Terima kasih Bapak. Kami perkenalkan diri, kami Basri dari Bondowoso, SPN 1. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya Zoom pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sebenarnya nantinya kita dapat melaksanakan pelatihan diklat di CKS ini di BPGT Jawa Timur dengan baik. Jadi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mohon silent ya. Dia lanjut Pak Basri. Ya, Bapak. Lanjut Pak Basri, nggak apa-apa, monggo. Jelas kok suaranya. Iya, bentar. Tak bisukan dulu yang lain. Nah, dah. Terima kasih. Bapak rame lagi. Ya, monggo lanjut aja Pak Basri, nggak apa-apa, monggo. Mungkin itu saja Bapak yang kami sampaikan. Oh, rasa terima kasih toh. Iya. Pak Basri sudah pernah belum ke BPGTK sebelumnya? Belum Pak. Belum. Oh, insya Allah kerasan Pak, itu nak. Amin Pak. Amin. Ya, insya Allah kerasan lah. Ya, Pak. Ini apalagi narsumnya ini enak-enak ini. Kalau saya jadi peserta ini kerasan ini. Kalau pagi bisa olahraga Pak, monggo mau jalan pagi. Tapi biasanya kan ada senam. Tapi kalau mau lanjut olahraganya, tapi ya khawatir keburu waktu ya. Di sini fasilitas olahraga ada Pak. Mau nge-gym boleh. Kadang kalau nge-gym saya temani nanti. Ya Bapak, terima kasih Pak. Ya. Ya, Ya yang lain, Bapak Ibu. Bu Yulia, monggo Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan free wifi ya Pak ya? Wah, ngenyek Bu sampean iki. Bu Yulia. Iya Pak. Saking sekolah pundi Bu? SMP 1 Taman Krocok Pak.
SMP nopo SD menika? SMP Pak, SMP Negeri 1 Taman. Oh, alah Bu. Nggih. Ning kene tagihane internete ado, Bu, timbangane Nggih. sekolah sampean. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kalau misalnya lancar, oke. Santai Bu. Berarti kita nggak khawatir, Internetnya Pak. kenceng, free wifi 24 jam, airnya bersih, pemandangannya bagus, udaranya bagus, fasilitas lengkap. Kerasan Bu? Nggih. Ya, kebetulan saya sebenarnya lahir di Malang, Pak, di Batu. Oh, ngoten. Nggih, insyaallah kerasan Bu. Nah, makanya nek mboten purun lembur niku, Pak. Walah, Bu, wis lah enak-enak ning kene. Nggih, nek mboten purun nganu, mantuk teng Bondowoso, Trawas teng Oh, Bondowoso, ngoten. Ibu anu to, pun menetap di Bondowoso. Injil. Wah, nggih. Baik, berikutnya. Terima kasih, Pak. Nggih, Bu Yulia, nggih sami-sami matur nuwun. Pak Irham Huda, monggo Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya ini tentang Pak. Memang untuk tes PJKS itu yang paling banyak adalah studi kasus ya. Nah, pertanyaan saya Pak, di dalam penyelesaian studi kasus itu kan masing-masing orang kan tidak sama ya Pak. Nah, begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada standar khusus di dalam menyelesaikan studi kasus itu agar sesuai standar yang diinginkan oleh BPTK begitu Pak. BPGTK. Ya. Oh, ini Bapak nanyakan seleksi substansinya apa nanti pas pelatihannya? Pas pelatihan, Pak. Pas pelatihan. Oh, pas pelatihan. Nah, saya jawab dulu yang pertama. Enggak, ini saya jawab enggak apa-apa, saya jawab dua. Kalau Bapak nanya masalah studi kasus ya, pada saat Bapak seleksi substansi kemarin itu ada standar Pak. Standarnya itu bukan dari kami, Direktorat KSPSTK. Jadi pada saat menyelesaikan seleksi substansi itu selain memenuhi kriteria passing grade, yang kedua itu ada rapat kelulusan. Nah, kalau yang standar yang pelatihan, yang kedua mengenai penyelesaian studi kasus, itu masing-masing pengajar sudah punya standar Pak. Nah, nanti bukan berarti kita di sini kan prinsipnya menganut pembelajaran orang dewasa, nggih, andragogi. Jadi kehadiran Bapak Ibu pengajar nanti di BPGTK itu tidak menggurui, tidak memberikan nasihat, tidak memaksakan point of view-nya, tapi nanti akan membersamai sebagai fasilitator. Sebentar ini saya bisikan dulu, waduh, tidak remar ya. Nah, bentar. Oke, saya lanjut. Masing-masing pengajar di sini membawa point of view karena kami di BPGTK ini sudah mendapatkan sertifikat sebagai pengajar BJKS dan itu sudah membawa artinya point of view yang benar, di track yang benar sesuai regulasi maupun sesuai secara regulatif, teoritik maupun implementatif. Tapi nanti kita kan pembelajarannya orang dewasa. Nanti kita bareng-bareng Pak, artinya belajar bareng antara Bapak Ibu pengajar, kemudian Bapak Ibu peserta di sini. Karena misal kalau saya menjadi menjadi fasilitator pelatihan BJKS itu, meskipun saya membawa point of view, karena di sini kita andragogi, kita juga sangat menghargai point of view dari Bapak. Karena bagaimanapun, Bapak ini adalah praktisi pendidikan yang sebenarnya, yang berada di lapangan, yang berhadapan langsung dengan murid dan masyarakat. Nah ini kita juga menghargai Pak, dan tidak jarang itu juga memperkaya dari kami sendiri Pak sebagai pengajar. Nggih. Jadi jangan khawatir Pak, kita ini belajar bareng istilahnya di sini. Nggih. Ya, terima kasih Bapak. Nggih. Baik, sudah cukup ya Bapak Ibu. Nggak ada lagi yang rajian ini. Saya Pak. Cukup Pak. Nggih, monggo. Cukup Pak. Satu lagi Pak. Nggih, monggo silakan. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mengingat pelatihannya itu dalam waktu yang lama, apakah kami juga akan mendapatkan fasilitas kesehatan? Meskipun kita sudah membawa bekal obat atau
hal-hal yang biasa dipakai oleh rekan-rekan. Apa kami menerima fasilitas klinikah atau semacam tim kesehatan bagi kami. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa itu kan ada hari Minggu. Apakah juga ada weekend untuk kami? Atau di saat weekend itu memang masih ada pembelajaran pada saat itu. Terima kasih Pak. Salam Bu dari Devi saya. dari sekolah Dimar ya? Saya SD Pak. SD pun di Ibu? SD Taman Sari 1 Bondowoso. Oh, Banda Pak Besar. Erwan ketularan. Benda asli, Pak. Benda asli itu. Banda Besar asli. Ya, Iya, Pak. saya dengan karena wilayah Bondowoso, Situbondo, Jember dan sebagainya kan banyak reng Madurena, maka saya selingi bahasa Madura. Bu Devi, saya jawab nggih. Pertanyaan pertama mengenai fasilitas kesehatan. Bu Devi, wonten oh nggih nggih. Bu Devi wonten BPJS napa mboten? Enggak ada Pak, enggak ada. Iya. Bu, di depan kami ada kliniknya tentara Bu, Arhanud, Artileri Pertahanan Udara. Nah, di sana Ibu monggo silakan kalau mau tensi, pokoknya cek kesehatan ya. Bagi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada keluhan kesehatan, nanti jangan sungkan-sungkan menghubungi panitia nggih, karena nanti ada panitia di sana Bu. Bapak Ibu misalnya masuk angin, mumet dan sebagainya, bilang aja ke panitia, nanti akan diarahkan ke klinik depan Bu. Ada namanya klinik ini di Arhanud depan ini, depan kantor ini ada kliniknya tentara gitu. Nah, ini insya Allah Bu. Kemudian nomor 2, khusus mengenai hari Minggu, tidak ada mengenal kata libur Bu. Jadi di jadwal sudah jelas. Selama kita pelatihan 10 hari itu enggak ada weekend, Sabtu, Minggu ya tetap aja Bu. Lah nek misalnya Minggu libur lah molor malian pelatihannya nggih. Oke, gitu aja Bu, Bu Devi. Nggih Pak. Nggih. Cocok khawatir Bu, enak-enak ning kene. Baik, saya kira sudah cukup nggih Bapak Ibu untuk Oke, Pak. diskusinya. Monggo, Pak, cukup, Pak. Ya, telah ngajar gitu Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu, berikutnya Mas Hamka masih di room ya. Monggo Mas Hamka sekilas saja untuk LMS. Terima kasih Pak Erwan. Bapak Ibu bakal calon kepala sekolah yang kami hormati, barangkali ada Pak Kepala Dinas, Bu Kabid atau Bu Kasih, Bu Nanda, dan semua yang hadir, termasuk para pengajar yang akan menjadi fasilitator dari Bapak Ibu semua. Kelas 1, nanti ada 3 kelas ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan Pak Erwan tadi, sudah disebutkan, ada Pak Didi atau Pak Slamet Supriyadi, ada Bu Faris, ada Bu Lili Tahmidatin, ada Pak Sispurwo, ada Pak Gatot, dan ada Bu Istiqomah. Jadi ada totalnya ada 6 pengajar. Nah, masing-masing kelas akan diampu oleh 2 pengajar. Nanti Bapak Ibu bisa berkenalan ya dengan beliau-beliau. Dan nanti tentunya Bapak Ibu akan bergabung ke grup WhatsApp yang sudah kami siapkan, yang mana link untuk masuk ke sana akan kami bagikan ya lewat Bu Nanda, lewat dinas, dan juga mungkin nanti akan muncul di surat ya link untuk gabung di grup. Bapak Ibu, untuk mengakses LMS itu Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID yang selama ini Bapak Ibu gunakan untuk urusan BCKS. Nah, Bapak Ibu sudah sejauh ini ya, sudah ke tahap pelatihan, artinya Bapak Ibu sudah melewati seleksi administrasi ya, sudah melewati seleksi substansi gitu. Artinya
kalau secara akun Belajar ID Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakannya seperti itu ya. Tapi mungkin ini hanya sebagai penguatan saja gitu ya. Barangkali Bapak Ibu ingin atau berkenan untuk kami perlihatkan kembali bagaimana cara mengakses LMS gitu ya. Siapa? Ya Pak. Nah, saya share screen ya. Bapak Ibu apakah sudah terlihat ya? Oh ya, sudah ya. Sudah Pak, sudah Pak, sudah terlihat. Ya, baik. Bapak Ibu, browser yang dipakai ya, yang disarankan itu adalah Chrome ya, Google Chrome. Meskipun Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang lain seperti Mozilla seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang belum tahu, kami perlihatkan. Nah ini, jadi di pojok kanan atas ya, itu ada ini akun. Jadi akun mana yang sedang kita pakai dalam Google Chrome gitu ya. Nah kebetulan ini adalah akun Belajar ID saya ya, yang sudah masuk. Kalau sudah masuk itu ya tampilannya seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk masuk ke ruang GTK, Bapak Ibu bisa klik atau cari rumah pendidikan atau ruang GTK sama aja. Nah, nanti akan muncul ini rumah.pendidikan.go.id itu. Nah, diklik. Nah, ini. Ini kan kondisinya sudah login ya. Saya coba tutup dulu atau keluar dulu. Nah, ini ada tombol masuk ya di pojok kanan atas. Diklik tombol masuknya. Kemudian nanti kalau diminta untuk memasukkan username, password ya tinggal dimasukkan sesuai dengan akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah akun ya Bapak Ibu. Kalau salah akun Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke LMS-nya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu cari yang ini, menu ruang GTK ya ini, ruang GTK yang di sebelah kiri gitu ya. Diklik ruang GTK, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini ada menu diklat di sini ya. Diklat keterangannya pelatihan terbimbing menggunakan LMS. Nah, oke. Kemudian, nah Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kelas milik Bapak Ibu baru akan kami finalisasi insya Allah per hari ini.
dan dijadwalkan baru bisa dibuka pada tanggal 8 atau besok ya. Nah, jadi saya akan coba membuka kelas yang sudah selesai, yaitu kelas BCKS Kabupaten lain, Kabupaten Ngawi ya. Saya buka. Jadi nanti di sini kan ada 2 ya, semua diklat dan diklat yang diikuti. Nah, Bapak Ibu bisa klik diklat yang diikuti, nanti akan diarahkan ke menu untuk masuk ke kelas Bapak Ibu masing-masing. Kalau di saya ini tampilannya banyak karena saya kan admin, jadi bisa menangani lebih dari 1 kelas. Nah, saya klik. Nah, kelihatan ya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau di Bapak Ibu menunya tidak sebanyak ini ya, karena saya admin. Nah, saya akan mengubah dulu ke tampilan sebagaimana dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai peserta. Nah, seperti ini persis. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, Ya Pak, sudah kelihatan program Bapak. pelatihan BCKS. Nah, nanti memang secara sistem tidak akan ada nama Bondowoso ya, karena memang di set oleh pusat tidak mencantumkan nama kota kabupaten gitu. Jadi kita nanti pakai kode ya, kode angka yang kami tetapkan. Nah, kemudian pertama-tama ketika Bapak Ibu login ya, terutama 7 hari pertama itu adalah fokus pada pembelajaran mandiri seperti itu. Nah, untuk bisa mengakses pembelajaran mandiri, Bapak Ibu wajib melakukan yang namanya tes awal. Jadi Bapak Ibu belum bisa membuka menu-menu lain sebelum Bapak Ibu menyelesaikan tes awal seperti itu. Insya Allah tes awalnya akan dibuka mulai besok siang ya, pukul 12. Akan dibuka mulai pukul 12 siang dan ditutup pada pukul 12 malam. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan tes awal dalam rentang waktu itu sekitar 12 jam. Gitu. Nah, saran kami Bapak Ibu ketika mengerjakan tes awal, Bapak Ibu tidak sambil melakukan aktivitas lain. Karena ketika Bapak Ibu sudah login, masuk ke tes awal khususnya, masuk ke tes awal, kita coba klik ya tes awal. Ini nanti sebelum tes awal mungkin dibaca dulu ya pengantar pelatihan, bahan pembelajaran gitu. Nah, supaya Bapak Ibu tahu arah atau apa yang diinginkan oleh pengembang gitu. Nah, Bapak Ibu ketika hendak melakukan tes awal, itu ketika sudah masuk dan Bapak Ibu sudah melihat soal, itu waktunya langsung berjalan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu masuk ke tes awal, lalu Bapak Ibu misal meninggalkan tes awal dan waktunya terus berjalan, maka nanti waktunya akan habis. Kalau waktunya sudah habis, maka Bapak Ibu tidak akan bisa membuka lagi tes awal. Jadi mohon diperhatikan bahwa ketika Bapak Ibu hendak melaksanakan, Bapak Ibu memang menyiapkan waktu gitu untuk bisa mengerjakan tes awal gitu. Nah, kalau pengerjaan tugas lain-lain itu fleksibel gitu Bapak Ibu. Yang ada dikasih waktu itu hanya di tes awalnya saja, tes awal dan tes akhir. Jadi mohon diperhatikan. Nah, ini kalau mau masuk tes awal nanti klik aja ini, klik tes awal. Nah, kemudian ini di bawahnya kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tes awal, ini kan yang belajar mandiri warnanya masih berwarna abu ya. Ya, artinya memang belum bisa diakses. Nah, ini akan berubah warnanya menjadi hitam dan bisa diakses manakala Bapak Ibu sudah menuntaskan tes awal. Gitu. Nah,
belajar mandiri. Belajar mandiri ini kodenya itu diberi angka 0 ya, 0.0, 0.1 gitu ya. Sampai yang terakhir itu adalah 0.6A gitu. Ini yang terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur waktunya ya, bisa mengatur waktunya selama sekitar kurang lebih 7 hari untuk mengatur ritme. Misalkan hari pertama mau mengerjakan sampai mana, hari kedua mau mengerjakan sampai mana, itu Bapak Ibu bisa mengaturnya sendiri. Nah, terus di bawah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, PTM modul 1 gitu. PTM modul 1. Nah, kalau PTM modul 1 itu nanti mulai diakses, mulai dibuka ketika Bapak Ibu sudah ada di Batu, sudah ada di kantor BBGTK. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang lebih cepat dari jadwal, misal 5 hari sudah selesai sampai akhir belajar mandiri sampai 0.6A gitu ya. Nah, Bapak Ibu stop dulu aja gitu. Jangan menyentuh menu PTM. Ya, PTM itu kan singkatan dari pembelajaran tatap muka. Nah, jadi ini nanti saja gitu. Ya. Mohon maaf, Bapak Pak. Ibu, ya. Bisa diulangi langkah-langkah ketika kita masuk ke pelatihan mandiri tadi. Kita masuk ke ruang rumah belajar tadi. Oh ya, Langkah-langkahnya. boleh. Bentar, Pak. Baik. Saya ulangi ya. Misal di Google Chrome itu kita ngetik aja ini rumah pendidikan gitu ya, atau ruang GTK bisa. Ya. Nah, kita klik, masuk ke sini, ya masih loading. Nah, kelihatan ya Pak? Di sini ada menu ini, ruang GTK, ya, ruang GTK. Tinggal diklik karena ini udah masuk ya. Nah, kalau belum masuk, nanti masuk tombol masuknya di ini ya, di pojok kanan atas. Nah ini, menunya menu diklat ya Pak. Diklik lagi, diklat, terus klik diklat yang diikuti. Nah, nanti akan muncul menu untuk mengarahkan ke kelas Bapak, ke LMS Bapak, gitu ya. Di sini, tinggal diklik ini. Nah, udah masuk ke LMS. Tampilannya seperti ini, ya Bapak Ibu. Nah, pertama-tama ketika masuk, silakan dibaca pengantarnya. Bapak Ibu bisa klik tombol hijau ini ya, tes awal. Gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik ini, pengantar pelatihan. Nah, bisa dibaca-baca ya, pengantar pelatihannya. Gitu. Dibaca sampai selesai. Kemudian bisa klik tombol ini yang di sini. Next. Nah, ini ada bahan atau materi dalam bentuk PDF yang bisa diunduh oleh Bapak dan Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh ini lalu membacanya secara mandiri ya. Kalau sudah gitu ya. Kalau untuk downloadnya ya mudah, tinggal diklik saja nanti akan muncul tombol unduh. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau sudah diunduh semuanya, Bapak Ibu bisa klik lagi tombol next. Nah, ini tes awal nggih. Tes awal. Gitu. Nanti pokoknya diikuti saja. Ini mudah kalau Bapak Ibu ya. Bapak Ibu
pasti akan lancar insya Allah ya. Oh ya tuh nih ada keterangan di sini Bapak Ibu. Soal tes awal itu ada 30 ya. Dan waktu yang tersedia itu 45 menit. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pokoknya kalau untuk tes awal ya, khusus tes awal, Bapak Ibu nggak boleh buka langsung tinggal pergi gitu. Atau misalkan ada urusan lain. Jangan gitu. Karena waktunya itu berjalan gitu. Jadi kalau mau tes awal ya memang Bapak Ibu harus menyiapkan waktu khusus gitu untuk mengerjakan tes awal gitu ya. Dan waktunya fleksibel Bapak Ibu. Pokoknya ini tersedia mulai besok, mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan waktu secara fleksibel, mau jam 4, mau jam 5, mau jam 2, boleh bagaimana Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau sudah tes awal, nanti next lagi. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke pembelajaran mandiri gitu ya, ke pembelajaran mandiri. Nah, kami ulangi Bapak Ibu ya. Untuk belajar mandiri itu kodenya dimulai dari angka 0 gitu ya. Dan ini yang terakhir 0.6. Nah, Bapak Ibu nanti ya diatur saja dan bisa mungkin berkonsultasi dengan fasilitator masing-masing kelas itu ya. Misalkan ada kesulitan secara akademik atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada fasil, gitu, fasilitator atau pengajar. Sedangkan bisa tanya kepada admin, gitu ya, admin LMS, bisa ke saya dan bisa ke Pak Nugroho. Nanti nomornya akan kami cantumkan di grup WA ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Oh ya Bapak Ibu, mungkin ini informasi tambahan ya. Ya Pak Toto nanti ya, nanti saya tanya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Bapak Ibu selain bisa mengakses LMS dengan menggunakan laptop, Bapak Ibu juga bisa mengakses LMS dengan menggunakan handphone, gitu Bapak Ibu ya. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang belum menginstal atau belum tahu, Bapak Ibu bisa klik aja di Play Store ya, dicari aplikasi Ruang GTK gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau dulunya itu PMM ya, aplikasi PMM, sekarang jadi aplikasi Ruang GTK. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa mengakses LMS dari HP. Kan kalau menggunakan laptop itu agak kurang fleksibel ya, agak ribet gitu ya. Kalau setiap waktu itu laptop gitu. Jadi sesekali Bapak Ibu misalkan membaca materi, melihat diskusi gitu ya, itu bisa pakai HP gitu. Tapi memang kalau untuk urusan unggah tugas dan sebagainya disarankan menggunakan laptop, karena kalau pakai HP itu secara teknis lebih sulit gitu ya. Jadi gitu. Nah, barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekarang mungkin kita bisa berdiskusi ya. Silakan. Untuk ini yang khusus tes awal itu mulai besok tanggal 8 berarti. Iya, betul. Jam 12 Satu hari itu ya, Pak ya. Gimana, Pak? Iya, mulai jam 12, Pak, besok. Oh, satu hari itu cuma ya, Pak ya. Iya, memang dirancang supaya peserta itu bisa segera mulai belajar mandiri, Pak. Kalau misalkan tes awalnya itu di set 3 hari misal, khawatir nanti terlalu santai gitu, nanti waktunya jadi kurang ideal gitu, jadi kesusu gitu ya. Gitu. Jadi kan untuk bisa membuka menu belajar mandiri, Bapak Ibu harus tes awal dulu gitu. Nah, jadi kenapa tes awalnya hanya diberikan waktu setengah hari?
ya supaya Bapak Ibu segera melakukan tes awal dan supaya segera bisa segera menginjak ke belajar mandiri seperti itu. Ya, mau tanya karena tadi ada waktu di kelas, Pak. Mau tanya lagi, Iya, nggak Pak. apa-apa, Pak Dendi. Untuk ini, untuk kegiatan pelatihan diklat itu positif tanggal 17 ya, Pak ya? Iya, Pak. Tanggal Positif 17. Ya? Oh. Positif. Oh iya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Mohon maaf mengganggu. Ya. Mungkin gini Pak, Bu. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman yang sudah belajar mandiri itu kan 7 hari, Pak. 7 hari. Ya. Nah, kita kan mulai tatap muka tanggal 17. Artinya kalau 7 hari sebelumnya itu dibuka kelas LMS itu tanggal 10. Kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kan pasnya itu tanggal 10. Nah, tapi kemarin kami berdiskusi dengan tim pengajar gitu ya, agar si waktu belajar mandiri itu digeser lebih cepat, dimajukan gitu. Mengingat dalam waktu 1 minggu ke depan itu kan cukup banyak tanggal merah ya Bapak Ibu. Jadi khawatir nanti terlalu terburu-buru. Gitu. Tapi nggak masalah, besok. Gitu. Tapi kalau untuk tanggal tatap mukanya itu tetap ya tanggal 17 gitu. Ya, ada ini yang ada yang Bapak siapa? mau tanya. Ya, Bu Dia. Iya, Bu. Iya, Bapak. Iya, Bu Dia. Halo. Iya, mau tanya itu. Selama beberapa tahun 2025, saya kebetulan kan juga mengikuti KKA. Apakah sama dengan prosesnya? Apakah sama dengan pelaksanaan KKA dengan seperti yang BCKS ini, Pak? Iya. Kok saya lihatnya itu masuknya itu persis gitu loh, Pak. Iya, betul Ibu. Memang alhamdulillah Bu Dia sudah ikut KKA gitu. Barangkali mungkin di Bapak Ibu yang lain juga ada yang ikut KKA, barangkali ada yang ikut PM gitu ya. Bahkan barangkali ada yang dulu ikut PGP dan itu angkatan 11 misal, angkatan terakhir. Nah, apabila iya, jawabannya iya sama Bu. Jadi platform aplikasi yang dipakai gitu ya, mulai PGP 11, PM, KKA itu sama gitu ya. Jadi insya Allah lebih familiar kan Ibu ya, sudah familiar sama. Sama ini Bapak mau tanya, di KKA itu juga ada memasukkan video, memasukkan apa itu kayak presentasi, apa sama seperti itu untuk mandirinya Bapak? Untuk detailnya, apakah misal yang diunggah itu video atau PDF itu ya, atau dokumen? Sama Bu, sama. Terima kasih Bapak, terima kasih atas informasinya. Pak Irham atau siapa lagi nih yang mau diskusi? Ya Mas, terima kasih Pak Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya tanyakan tentang tes awal ini Pak. Nah itu biasanya kan tes awal itu kalau hasil langsung diketahui. Nah, seandainya tidak memuaskan ada pengulangan. Pertanyaannya adalah apakah tes awal ini berpengaruh untuk proses selanjutnya Mas? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Hamka, pertanyaan saya tadi untuk mandiri ya, tugas mandiri, nah itu bisa diselesaikan awal sebelum ada kegiatan tatap muka. Nah itu apakah harus 8 hari diselesaikan atau kurang dari 8 hari juga boleh Bapak? Itu saja pertanyaannya dan terima kasih Pak Hamka. Iya, mohon maaf Pak Irham, barangkali saya keliru gitu ya. Jawaban saya yang berikan itu keliru, mungkin nanti bisa juga dikonfirmasi ulang atau ditanyakan lagi kepada
pengajar ya atau fasilitator di kelas Bapak. Tapi kalau setahu saya itu sistem ya, ini saya jawabnya secara sistem itu boleh Pak, bisa. Misal yang standarnya 7-8 hari tapi selesai dalam 5 hari ya tidak masalah gitu Pak, tidak masalah. Tapi ketika nanti sudah selesai, mohon ditahan dulu, Bapak tidak lanjut ke PTM. Kalau PTM nanti harus sesuai jadwal, baru diakses, dibuka, kalau sudah di sini tanggal 17, begitu ya. Dan insya Allah nanti Bapak, Ibu sudah bisa berkomunikasi dengan pengajar atau fasil, bahkan sebelum tanggal 17. Jadi nanti kita sudah bisa berkomunikasi, gitu. Ya mungkin dalam waktu dekat lah sudah bisa gabung gitu dengan pengajar masing-masing seperti itu ya, terutama untuk pertanyaan yang sifatnya substantif akademis gitu ya, nanti yang relevan untuk menjawab itu fasil ya Pak ya, pengajar gitu. Pak Hamka, saya mau tanya sebentar. Iya. Ini Pak, masalah tanggal 17 itu kita sudah posisinya di Malang, sudah mengikuti, atau untuk masalah transportasi gimana Pak? Kita berangkat sendiri-sendiri atau sama dinas Pak? Oh iya tadi Bu, mohon maaf, ini Ibu siapa? Bu Yanti Junaida. Oh Bu Yanti, ya. Bu Yanti, sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Yanti, mohon maaf tadi ada pertanyaan dari Pak Irham yang belum sempat saya jawab ya. Saya jawab dulu. Nah, untuk tes awal, Pak, hasil dari tes awal, setahu saya sebagai admin, itu bukan termasuk komponen yang berpengaruh terhadap penilaian akhir ya, nilai akhir Bapak Ibu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tes awalnya misalnya kurang bagus, ya tidak apa-apa gitu. Yang jelas ada bobotnya dan berpengaruh cukup signifikan terhadap nilai akhir adalah tes akhir gitu. Kalau tes awal kan sebenarnya sebagai alat untuk mengukur ya sejauh mana pemahaman Bapak Ibu ketika hendak memasuki diklat ini, seperti itu. Nanti mungkin juga ini dilihat gap atau perbandingan antara bagaimana tes awal dan tes akhir itu. Mudah-mudahan misalkan tes awal dapat 70, tes akhirnya dapat 100. Artinya kan memang diklatnya itu efektif, berhasil seperti itu. Gitu. Kemudian sudah ya Pak Irham. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Yanti ya. Ya, sampun Bapak, cukup jelas dan terima kasih Bapak Hamka. Iya. Jadi tidak ada remedial ya Pak, tes awal tidak ada. Kemudian Bu Yanti, untuk teknis keberangkatan, itu sebaiknya dibicarakan dengan dinas ya. Nanti bisa ditanyakan kepada dinas seperti apa, apakah misalkan difasilitasi oleh dinas, apakah misalkan dibiayai dan sebagainya, itu langsung bisa ke dinas ya Bu Yanti. Oh, siap Pak, siap. Dan ini tanggal 17 itu ya sebentar Pak, saya selesaikan dulu ya, mohon maaf Pak Dendi. 17 itu saya belum lihat, tapi biasanya kita nunggu ini ya dokumen resmi, yaitu panduan gitu. Tapi biasanya kalau di sana di kami acaranya dimulai siang Bu Pak. Jadi kan yang pertama-tama itu pembukaan. Nah, pembukaan itu biasanya jam 13, jam 1. Jadi Bapak Ibu misalkan berangkat dari Bondowoso itu pagi sampai sini misalkan jam 10, jam 11 bisa istirahat, nanti registrasi gitu ya. Nah, jam 1 baru mulai pembukaan gitu. Sepertinya Pak Didi mau bicara ya. Ini Pak. Iya, sedikit Pak Hamka. Pak Didi. Terima kasih Pak Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pola mandirinya itu sangat penting sekali karena ini flip learning ya. Jadi di situ juga ada tugas-tugas tentunya. Nah, Anda juga wajib mengerjakan tugas-tugas itu dalam waktu 7 hari, boleh kurang.
Tapi yang penting jangan sampai berlebih ke PTM digarap di mandiri. Jadi katakan mandiri sampai 7 hari itu sampai akhir selesai, ya tugas-tugasnya saya hanya sampai mandiri. Jangan sampai nanti begitu masuk ke BPGTK, begitu saya buka ada 1, 2 orang atau 3 orang itu yang tugasnya selesai sampai akhir. Nah itu lucu jadinya ya. Jadi seperti itu jangan sampai terjadi. Jadi yang dikerjakan adalah hanya di posisi belajar mandirinya saja. Itu saja, karena saya melakukan pembelajaran selama 3 kali itu selalu ada yang sampai PTM-nya sampai akhir selesai. Nah, lucunya nanti waktu PTM Anda akan mengerjakan lagi, tapi itu kan menunjukkan bagaimana sikap Anda sebagai kepala sekolah yang tidak ketat pada aturan. Wah, pelajaran PTM kok digarap di mandiri gitu ya, jadi lucu gitu. Tapi yang mandiri ya harus digarap semua, jangan sampai 0. Ada juga beberapa orang yang biasanya tidak digarap. Nah, itu aneh jadinya Bapak Ibu ya. Jadi berikan apa yang harus digarap di posisi mandiri, kerjakan di posisi mandiri, dan jangan mengerjakan yang PTM, karena mungkin PTM itu bisa terbuka pada posisi mandiri akhir nanti, mungkin seperti itu. Itu aja Mas Hamka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Didi. Pak Didi adalah salah satu fasil yang akan mengajar, terutama di kelas 1 ya Pak Didi. Iya. Ya. Terima kasih Pak Didi sudah memberikan penguatan. Begitu ya Bapak Ibu, pokoknya Bapak Ibu perlu memperhatikan mana yang dikerjakan saat mandiri, mana yang PTM. Kalau yang PTM ya nanti mulai tanggal 17. Gitu. Ya. Pak Dendi ya, sebelum Bu Debi mungkin Pak Dendi dulu. Tadi siapa yang mau diskusi? Saya izin tanya sekali lagi Pak. Oh ya boleh Bu Debi. Mengingat kegiatan yang panjang, apa kami akan mendapatkan rundown acara Pak, sehingga kami tahu waktu-waktu kapan dan saatnya apa begitu Pak. Terima kasih. Ya baik Ibu. Tentu Ibu. Tadi kalau tidak salah dalam presentasinya Pak Erwan sempat menyampaikan sekilas tentang struktur program ya, jadwal kegiatan gitu secara umum. Tapi nanti detailnya itu Bapak Ibu bisa melihat di panduan. Nah, panduan itu nanti akan kami bagikan di grup WhatsApp ya, panduan. Jadi di panduan itu termasuk ada jadwal secara rinci, jam sekian sampai jam sekian apa gitu kan. Pada hari ini belajarnya apakah sampai sore aja ataukah sampai malam dan sebagainya. Nanti ada di sana Bu Debi ya. Insya Allah sebelum Ibu mulai PTM panduannya itu sudah jadi gitu ya, jadi bisa dilihat-lihat. Terima kasih Bapak. Ya sama Ibu. Pak Dendi, tadi siapa tadi yang mau diskusi? Silakan. Maaf Dendi? Pak, saya Pak. Ya, saya, silakan. Karena kan barusan saya ya menghadapi anak-anak barusan di kelas, saya tidak mengikuti tentang belajar mandiri Pak. Itu minta cuma apa sedikit tugas-tugasnya mandiri itu Pak, sedikit aja Pak. Begitu aja, terima kasih Pak. Iya. Ini aja Pak. Itu mungkin yang relevan menjawab fasil ya pengajar. Tapi yang jelas Pak Dendi mungkin monggo mau menanggapi Pak Dendi. Ini Pak Dendi dan Bapak Ibu yang lain, untuk tugas-tugas apa di posisi belajar mandiri, begitu Anda nanti bisa membuka LMS-nya, kan yang masuk dulu pretest. Begitu pretest selesai, Anda bisa mengeksplor. Nah, di situ Anda bisa lihat nanti membaca, menganalisis, memahamkan, dan di situ ada tugas. Nah, di tugas itulah Anda mengerjakan dan harus mengupload jawaban. Bisa gambar, bisa PDF, macam-macam di situ. Begitu terupload, sudah selesai. Silahkan Anda masuk ke mandiri yang selanjutnya waktunya 7 hari, cukup lama untuk menyelesaikan mandiri itu. Jadi tidak perlu bertanya-tanya kemana-mana lagi, karena di situ sudah tertuntun sebenarnya Bapak ya. Begitu Bapak bisa buka pretest, itu sudah bisa membuka
proses mandirinya, dan nanti sampai proses PTM dan stop di PTM karena PTM akan dilakukan di lembaga kita. Begitu aja, santai gitu. Oke, sampun Pak Hamka. Oke, makasih Pak Dedi. Ya, makasih banyak Pak Dedi. Begitu Pak, ya Pak Dendi. Silakan Pak Paat. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf. Sama-sama. Monggo Pak Paat, Pak Paat Widayadi. Terima kasih Pak Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kelengkapan Pak yang perlu kita siapkan itu, selain misalkan HP, laptop, atau mungkin ada ketentuan pakaian dan sebagainya. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, Pak Paat, nanti kami akan bersurat, ya, surat pemanggilan peserta, yang mana di surat itu ada poin-poin tentang yang Bapak tanyakan, termasuk pakaian, termasuk apa saja yang dibawa. Jadi mungkin mohon bisa ditunggu ya Pak Paat. Jadi nanti bisa melihat secara rinci apa saja yang diperlukan seperti itu. Gitu ya Pak Paat. Terima nanti kasih. Kita lanjut di grup, termasuk surat mungkin kami akan bagikan di grup ya Bapak Ibu. Ya. Pak. Monggo, ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak dan Ibu, apa sudah cukup? Oh, Pak Toto? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Toto. Pak Suryadi. Halo. Halo. Ya, Pak Toto, Pak Toto Santoso, ya. Ini Bapak Suryadi, SDN Sekar Putih 1. Oh, Pak Suryadi. Oh ya, monggo Pak Suryadi. Ya, silakan Pak Mohon Sur. mohon maaf baru bergabung ya, ini baru masuk di grup WA bakal calon kepala sekolah karena selesai ngajar olahraga ini. Jadi tidak tahu persis. Untuk yang saya tanyakan kaitannya dengan mandiri. Ini mandiri berarti jadwalnya untuk besok. 7 hari sebelum besok PTM. mulai. Jam 12. Jam 12 mulai bisa diakses, betul, tes awalnya, betul. Ya. Di ruang GTK kan? Iya, betul, di ruang GTK, betul, di ruang GTK Pak. Ya mohon maaf ini baru bergabung. Ya, barangkali Bapak pernah ikut kegiatan sebelumnya itu ya, yang sama-sama di ruang GTK. Yang dulu itu, ikutan PKG PJOK. Nah itu sama Pak. Tenang aja, insya Allah Bapak akan familiar ketika sudah masuk nanti akan mudah, apalagi sudah pernah mengalami itu karena secara platform sistem yang dipakai itu sama seperti itu. Bersama. Ya, udah, makasih. Yeah. Monggo, sudah Bapak Ibu cukup? Ya, sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Oke. Pak Irwan? Oh ya. Sudah nggak ada lagi yang didiskusikan. Saya kira sudah cukup lah, apalagi LMS-nya kan basisnya kan berbasis Canvas. Ini mulai dari tahun-tahun kemarin sudah kita gunakan, jadi secara interface Bapak Ibu saya kira tidak ada kesulitan. Siapa tahu pada saat pembelajaran mandiri ini mungkin kesulitannya justru Bapak Ibu nanti diminta untuk menyesuaikan ya, dalam artian tiap harinya karena lembar kerja yang dikerjakan itu ya cukup lumayan. Ini kami harapkan Bapak Ibu bisa menyediakan waktu tiap harinya membaca materi, kemudian memahami dari konten materi sampai mengerjakan LK. Ini memang butuh waktu. Jadi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu selama pembelajaran mandiri justru bisa jadi adalah waktu. Kalau masalah interface dari LMS-nya itu gampang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini rata-rata sudah familiar. Ya. Saya kira sudah cukup Mas Hamka. Ya, Pak, itu ini ada satu lagi mungkin Pak, mohon maaf. Oh, ada. Bu Endah Pornawiyati.
Oh, Ya. ya, monggo Bu. Terima kasih Bapak Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya mau mengutarakan kebingungan saya, Pak. Yaitu yang pertama karena tanggal 17 itu saya menikahkan anak saya, Pak. Gimana, Pak? Sedangkan undangan sudah beredar 1 minggu kemarin. Mungkin ya, Pak, kalau pembukaan sama registrasinya pagi minggu itu mungkin saya tidak bisa, Pak, karena jadwalnya jam 1 hari Minggu itu, Bapak. Enggak. Ibu menikahkan anak kapan itu? Hari Minggu? Hari Minggu, Pak. Oh. Iya, pas tanggal 17, Pak. Iya. Dengan pembukaan. Iya. Gini, Bu. Gimana petunjuknya, Pak? Iya. Mas Hamka nanti mungkin dengan Bu Enda ya. Ini nanti kita hubungkan dengan panitia. Jadi kalau hari pertama Ibu memang ya itu istilahnya masih kebijakan ya. Artinya pagi rencananya menikahkan pagi, Bu? Iya. Siang? Insya Allah pagi, acaranya yang resepsinya itu jam 1, Bapak. Ini momen berharga sebenarnya, sekali seumur hidup Pak. ya. Iya, anak saya yang perempuan, Pak, akadnya Minggu pagi. Oh, alah. Nanti ini aja, Bu, kalau dari yang pertama ya, dari sisi penyelenggaraan, Ibu izin ke panitia dulu, itu pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi akademik, Ibu juga izin ke pengajar, Nah, ini karena Ibu momennya memang momen penting ya, ini sekali seumur hidup dan ini menikahkan anak perempuan lagi. Ya, tapi bisa jadi karena hari pertama ini masih pembukaan, kebijakan dan lain-lain, ini masih istilahnya masih belum pokok materi. Tapi apa-apa karena diklat kita ini 10 hari kan kita harus prosedural, Bu Enda. Monggo nanti ke panitia, nggak tahu ini nanti panitia BPGTK atau dari dinas ya, kurang. Tapi yang jelas dari panitia BPGTK nanti wajib Ibu izin. Ke siapa, Pak? Ke Bapak siapa, Pak? Ketua panitianya. Nanti dikabari, Bu, nanti dikabari. Oh iya Pak. Dikabari oleh Pak Hamka nanti dari dinas juga di grup kelas nanti dikabari. Oh iya, Mbak. Pertama, izin ketua panitia. Yang kedua, Ibu juga izin ke narasumbernya, ke Bapak Ibu pengajarnya, di kelas. Dan harapan kami, meskipun Ibu hari pertama menikahkan anak, tapi Ibu setelah selesai ini ya segera ke kantor ke BPGTK, Iya, insya Allah malamnya Pak, langsung OTW dari Bondowoso. Enggak apa-apa, Bu, monggo momennya dulu. Ya Pak, makasih, terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Salam. Bu Nanda, ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, Pak Erwan? Mungkin saya kira sudah cukup. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah cukup, Ini mulai dari jam berapa tadi, jam 9 sampai hampir jam 11. Nah, ini saya kira sudah cukup untuk pertemuan awal ya, untuk orientasi teknis pelatihan ini. Lain-lainnya apabila nanti ada yang mau didiskusikan, monggo nanti didiskusikan melalui grup WA. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sesuai dengan dari Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri pertemuan daring ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu live dari daring ini. Izin live. Terima kasih, Pak. Bisa foto bareng dulu. Terima kasih ini. Ya, dari tadi. Ya, monggo, Pak.
Silakan subscribe, komen, dan share.